Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih diberikan kesempatan untuk berjuang thalabul ilmi, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu dengan kelas 10. Kali ini kita masuki bab yang pertama, yaitu aku ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar senantiasa ilmu yang kita dapatkan ilmu yang manfaat, berkah di dunia dan akhirat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman farzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan usaha kita belajar dan juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dimudahkan dalam mencari ilmu dan juga ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan. Allahumma amin. Lanjut kita ke materi, yaitu pembahasan bab yang pertama, aku ingin selalu dekat. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Oleh karena itu, kita sebagai sama manusia harus saling mengerti, saling memahami bahwasanya semua orang itu punya salah, punya dosa, karena memang letaknya salah dan juga lupa. Kita saling memaafkan satu sama lain. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan bab yang pertama ini, bagaimanakah cara kita semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahu? Ya, banyak cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu ada orang yang beribadah dengan khusyuk di masjid. Ada yang bertafakur, ada yang berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan orang untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai kemuliaan, ketenangan batin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada juga orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dengan jalan yang lain, yang semestinya orang tersebut juga kalau diberi tawaran tidak mau. Apakah itu? Yaitu orang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan rasa sakit. Ketika sakit, orang itu pasti akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ingat kepada Allah, maka hatinya akan senantiasa mendekat dan juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa, ingat kesalahannya. Saya sakit karena ini, saya sakit karena ini. Itulah hikmah dari orang yang sakit. Jadi walaupun sakit, bagi orang yang sabar dengan sakitnya, niscaya dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk melaksanakan ibadah ketika sakitnya sudah diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan hidayah kepada orang-orang tersebut sehingga diberikan kesabaran atas sakitnya. Itu yang kedua, dengan cara diuji dengan sakit, maka akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ada orang yang dekat dan juga mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara adanya musibah. Dengan adanya musibah, orang itu akan merasa ingat bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bagi orang yang terkena musibah, semoga diberikan kesabaran, dan juga di balik musibah tersebut pasti ada hikmah yang
ada. Nah, karena itu marilah kita senantiasa mendekatkan diri dengan cara yang nomor satu. Banyak beribadah, bertafakur, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang paling terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan ibadah yang kita laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan cara mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dengan mengingat, melafadzkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, itu juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Sesuai dengan namanya, pengertian dari Asmaul Husna, ya. Pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, Al-Asma dan juga Al-Husna. Asma artinya nama-nama. Jadi asma itu jamak, jadi banyak. Kemudian Al-Husna itu bentuk jamak dari Hasan, berarti bagus artinya. Berarti Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang bagus. Asmaul Husna di sini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang bagus atau nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada berapakah Asmaul Husna? Ya, ada berapa? Ya, Asmaul Husna berjumlah 99. Ya, berjumlah 99. Insya Allah semuanya sudah hafal dan juga sudah pernah mendengarnya minimal. Nah, oleh karena itu di kelas 10 ini kita akan lebih meningkatkan, kita akan lebih menguatkan bagaimana cara mengaplikasikan 99 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Dalam surat Toha ayat 8 dijelaskan bahwasanya Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala la ilaha illahu, tiada Tuhan. La ilaha, tiada Tuhan, illahu, kecuali Allah itu sendiri. Lahul asmaul husna. Allah mempunyai beberapa nama yang baik. Dalam surat Toha ayat yang berapa? Yang lupa, ayat yang ke-8. Itu dalil tentang Asmaul Husna. Kemudian dalil tentang Asmaul Husna juga ada di surat Al-A'raf ayat 180. Ada yang bisa membacakan? Ya. Ada yang sudah hafal mungkin? Nah, coba ya, kita baca bersama-sama di sini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ada yang tahu artinya? Walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah, memintalah biha dengan asmaul husna, dengan nama-nama yang baik. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan menerima balasan tentang apa yang mereka lakukan. Nah, karena itu dengan adanya dalil tersebut lebih meyakinkan kita bahwasanya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengetahui nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Asmaul Husna tersebut kita bisa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang niat, hajat dan juga cita-cita kita semuanya. Fad'uhu biha, fad'uhu biha. Maka berdoalah biha dengan Asmaul Husna.
Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia masuk ke surga. Dan inna lillahi, sesungguhnya Allah, tis'atan wa tis'ina isman, mempunyai 99 nama. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu terdapat 99 nama yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, barang siapa yang sudah hafal Asmaul Husna, dakhala jannah, maka orang tersebut akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kita hafalkan Asmaul Husna yang 99. Hadirin, demikian tadi nama-nama baik bagi Allah yang lebih kita kenal dengan Asmaul Husna. Tugas kalian semuanya adalah menghafalkan 99 Asmaul Husna tersebut. Boleh kalian lakukan, boleh kalian caranya dengan ditulis, yang penting kalian hafalkan. Ini sebagai tugas pertama di pertemuan yang pertama, ya. Untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan yang kedua, nanti kita akan bahas beberapa nama-nama ataupun Asmaul Husna, ya, yang akan kita bahas bersama-sama. Untuk pertemuan yang pertama kita cukupkan sekian. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.